Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwati wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang kaifiyatus shalah. Bab kaifiyatus shalah itu tentang beberapa rukun, ya, wajib dan sunnah dari salat. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang pembatal-pembatal salat, ya. Dan juga selanjutnya insyaallah yang akan diterangkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau ini. Nah, beliau mengatakan faslun fi mubtilatis shalah, itu satu fasal tentang pembatal-pembatal salat. Beliau rahimahullah mengatakan wa tabtulus salatu bil kalami wa bil ishtighali bima laysa minha wa bi tarki syartin aw ruknin amdan. Dari perkataan beliau ini, ikhwan sekalian, dapat kita simpulkan bahwasannya pembatal salat, ya, atau kita katakan salat itu batal dengan salah satu dari dua perkara. Ya, dari perkataan beliau ini dapat kita simpulkan bahwasanya salat itu batal disebabkan karena salah satu dari dua hal. Ya, ini secara umum kita ambil kaidah dulu, baru nanti setelah itu kita lihat permasalahnya apa saja pembatal-pembatal salat. Tapi secara umum pembatal salat itu disebabkan oleh salah satu dari dua hal. Ya, dan ini diterangkan oleh para ulama yang lainnya. Yang pertama, bi fi'li ma yahrumu fiha. Yang pertama, bi fi'li ma yahrumu fiha, dengan melakukan sesuatu yang haram dilakukan di dalam salat. Dengan melakukan sesuatu yang haram dilakukan di dalam salat. Jadi misalnya ada larangan dari Rasul SAW, kita tidak boleh melakukan ini dalam sholat, maka hukumnya haram. Berarti kalau dikerjakan maka sholat kita batal. Ini yang pertama, dengan melakukan sesuatu yang haram dilakukan ketika atau di dalam sholat. Yang kedua, bitarki ma yajibu fiha. Bitarki ma yajibu fiha, itu dengan meninggalkan suatu yang wajib untuk dilakukan. Dengan meninggalkan sesuatu yang wajib untuk dilakukan di dalam sholat. Ya, yang wajib itu apa? Rukun dan syarat. Rukun dan syarat. Dan sudah kita jelaskan apa saja rukun sholat dan apa saja syarat sholat pada pertemuan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara umum, ya, pembatal-pembatal sholat atau sholat itu bisa batal disebabkan karena dua hal ini. Baik dengan seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan ketika sholat, atau dia meninggalkan sesuatu yang wajib ketika sholat. Nah, makanya baru nanti akan kita jelaskan secara terperinci yang beliau jelaskan, atau yang tidak beliau jelaskan ada perinciannya. Nah, beliau mengatakan wa tabtulus sholatu bil kalam. Yang pertama, kata beliau, sholat itu batal disebabkan karena omongan, berbicara, ya. Jadi berbicara itu dapat membatalkan sholat. Kenapa? Karena ngomong atau berbicara dalam sholat hukumnya apa? Haram atau mubah? Haram, ya. Dengan antum melakukan hal ini, maka sholat batal. Kenapa? Karena berbicara ketika sholat hukumnya haram. Ya, nah seperti sekarang kita boleh berbicara, tapi setelah masuk ke dalam sholat, sebagaimana kata Rasulullah, wa tahrimuha takbir.
Yang mengharamkan kita untuk berbicara ketika salat adalah takbiratul ihram. Kalau kita sudah takbiratul ihram, maka haram bagi kita untuk berbicara. Ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf itu sama seperti salat, kata Rasulullah. Tawaf di Baitullah, di Ka'bah itu sama seperti salat. Akan tapi Allah membolehkan berbicara ketika tawaf. Artinya ketika salat tidak boleh berbicara, enggak boleh ngomong. Maka ngomong atau berbicara ini batal atau membatalkan salat, ya. Nah, cuma para ulama menjelaskan bagaimana kalau jelas kalau orang berbicara dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, jelas ini salatnya batal. Lalu bagaimana dengan orang yang berbicara karena tidak tahu hukumnya, ya, atau karena dia tidak sengaja mengucapkan suatu perkataan, ya, dalam salatnya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Sebagian ulama mengatakan salatnya tetap batal, ya, sebagian yang lain mengatakan tidak karena dia tidak mengetahui. Wallahu alam, pendapat yang lebih tepat bahwasanya kalau dia nggak tahu hukumnya maka tidak batal. Ya, kalau seorang tidak tahu hukum berbicara itu tidak boleh dalam salat, kemudian dia ngomong dalam salatnya, maka salatnya tetap sah. Dalilnya adalah hadis apa? Siapa yang bisa jawab? Dalil bahwasanya apa? Kalau orang berbicara itu tidak tahu hukumnya, maka salatnya tidak batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Muawiyah ibnul Hakam. Hadis Muawiyah ibnul Hakam. Itu pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama para sahabat, ya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bersin. Setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu Muawiyah ibnul Hakam, salah seorang sahabat, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, beda. Ya, Muawiyah ibnul Hakam, beliau menjawab dengan mengatakan yarhamukallah. Ya, ada sahabat bersin mengucapkan alhamdulillah, dia jawab yarhamukallah. Setelah diajak yarhamukallah, sahabat lain sibuk gerasa-gerusuk ya, memberikan isyarat. Maksudnya enggak boleh ngomong dalam salat itu, ya. Nah, selesai salat dipanggil Muawiyah ibnul Hakam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan, ya, bahwasanya salat ini tidak diperbolehkan berbicara padanya, ya. Tidak boleh, ya, seorang itu berbicara di dalam salatnya. Akan tetapi di sini yang menjadi wajhus syahid, Rasulullah tidak menyuruh sahabat tadi untuk ulang. Artinya salatnya sah atau tidak? Sah. Kalau enggak sah pasti disuruh ulang, ya. Kenapa? Kata para ulama, karena dia enggak tahu hukumnya. Jadi kalau ada orang enggak tahu hukum kemudian dia berbicara, ada orang bersin alhamdulillah yarhamukallah katanya, batal enggak salatnya? Tidak, ya. Padahal yarhamukallah itu ucapan yang sifatnya apa? Khitab ilal makhluk. Yang enggak boleh itu apa? Yang ngomong kepada makhluk. Adapun ngomong kepada Allah dalam artian berdoa maka boleh. Ya, maka diperbolehkan antum berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, atau Rabbighfirli irhamni, Rabbighfirli tub alayya. Boleh antum minta sama Allah, Allahumma rzuqni waladan salihan, atau Allahumma rzuqni zaujatan salihatan thaniyatan rabi'ah ila akhir. Nah, enggak masalah antum berdoa di dalam salat, ngomongnya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh itu antum berbicara kepada makhluk. Dan ucapan yarhamukallah itu antum ngomong sama orang tersebut, mendoakan dia, itu yang enggak boleh. Yarhamukallah itu khitab ilal makhluk. Nah, ini tidak diperbolehkan ngomong yang seperti ini. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau orang enggak tahu hukum maka salatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pula kalau dia lupa, ya, tentang hal tersebut, maka enggak masalah juga. Dalilnya adalah hadis Zul Yadain, ya, ada perkara-perkara salat atau berbicaranya karena kemaslahatan salat. Seperti ya hadis Zul Yadain tadi, kata ulama, itu karena dia berbicara karena ada maslahat dalam salatnya. Allahu alam. Jadi maksud berbicara ini berbicara yang dia itu sudah tahu hukumnya, dia sengaja, ya, kemudian tidak ada kemaslahatan di dalam salat. Nah, maka ini berbicara yang membatalkan. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi wabil ishtighali bima laysa minha, dan juga batal salat itu dengan melakukan atau menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bukan bagian dari salat. Menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bukan bagian dari salat, maka itu bisa membatalkan salat. Ya, menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bukan bagian dari salat. Nah, ini apa?
perkataan Imam Syaukani yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bukan bagian dari salat. Ini berarti ada beberapa poin di sini. Beliau hanya menyibukkan secara mujmal, secara global. Insyaallah akan kita sebutkan beberapa poin yang beliau maksud di sini. Yang pertama, di antara hal-hal yang menyibukkan kita yang bukan bagian dari salat adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum. Antum salat, kemudian antum sibukkan diri antum dengan makan dan minum, padahal makan dan minum bukan bagian dari salat, maka itu bisa membatalkan salat. Makan dan minum itu bisa membatalkan salat. Ya, tentunya makan dan minum dengan sengaja. Adapun termakan ya tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan. Seperti ada pertanyaan, kalau ada makanan yang tersangkut di gigi ya, mau kita lepaskan ternyata tertelan misalnya, maka ini tidak membatalkan salat. Maksud makan di sini makan atau minum yang dilakukan dengan sengaja. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama dikiaskan dengan ngomong. Kalau ngomong saja membatalkan salat, apalagi makan. Ya. Apalagi minum, yang tentunya ini lebih menyibukkan lagi. Padahal dalam hadis Rasulullah mengatakan inna fis salati lasyughlan, sungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Seorang kalau lagi salat itu dia munajat sama Allah, maka tidak boleh dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan salat. Nah, dan ini dalil yang pertama, qiyas kepada ngomong al-kalam tadi. Yang kedua dalilnya ijma yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir. Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa, salat ya. Kalau puasa jelas ya, membatalkan salat ya. Nah, dan para ulama mengatakan batasan makan minum yang membatalkan salat sama seperti batasan makan minum yang membatalkan puasa. Ya, sama seperti itu. Jadi apa-apa yang membatalkan puasa itu juga yang membatalkan makan minum, itu yang membatalkan salat. Jadi makan minum yang membatalkan puasa itulah bentuk makan minum yang membatalkan salat. Ya, tidak diperbolehkan. Baik salatnya salat yang wajib, sepakat ulama, salatnya kalau salat wajib yang 5 waktu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Atau salat sunnah menurut pendapat jumhur. Karena ada sebagian ulama, ulama-ulama Malikiyah mengatakan kalau salat sunnah maka boleh makan, boleh minum. Kalau salatnya sunnah, jadi sambil sholat tarawih ya megang minuman ya, imamnya lama ya sampai minum. Ada ulama yang boleh kalau sholatnya sholat sunnah. Wallahu alam, tapi ini nggak ada dalilnya yang membedakan ya. Kalau yang membatalkan sholat wajib berarti itu pula yang membatalkan sholat sunnah. Apa dalil yang membeda-bedakan ya? Dan ijma ulama bahwasanya salat wajib itu batal dengan makan dan minum secara sengaja, berarti ya sama saja dengan salat sunnah, karena tidak ada dalil yang membedakan antara salat wajib dan salat sunnah ya, kecuali memang ada dalil yang membedakan, maka itu lain lagi ceritanya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang membedakan. Wallahu alam. Nah, yang kedua di antara hal-hal yang menyibukkan dari salat yang bukan bagian dari salat adalah kata para ulama al-amalul katsir. Ya, al-amalul al-katsir yaitu perbuatan gerakan-gerakan yang banyak yang menafikan gerakan salat. Ya, gerakan-gerakan di luar salat yang sangat banyak yang menafikan apa? Menafikan bentuk salat itu sendiri. Ya, yang menafikan bentuk salat itu sendiri ya. Al-Imam Syaukani menyebutkan contohnya seperti orang salat dengan sambil menjahit misalnya. Salat sambil menjahit ya, sambil jawab sambil nyait dia. Ini batal ya. Atau sambil salat dia sambil gergaji gergaji kayu misalnya ya. Dan hal-hal yang lainnya, gerakan-gerakan yang banyak yang menafikan hakikat dari salat itu sendiri. Maka ini tidak diperbolehkan. Atau jalan yang terlalu banyak. Al-masyu al-kathir. Ya, maka ini diperhatikan juga. Karena ada sebagian orang yang kadang-kadang menganggap bahwasanya gerakan itu diperbolehkan mutlak. Ini yang banyak juga keliru. Kalau kita salat di depan kita ada teman kita sedang duduk, kita jadikan dia sutroh. Ya. Kemudian dia pergi. Ya, sebagian kita nyari sutroh, dia maju ke depan. Ya, betul, itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan juga mantap saja, tidak usah maju, ya. Karena kita itu disuruh ngadep sutroh sebelum sholat. Kalau sudah sholat, sutrohnya pergi misalnya,
ya tidak usah antum maju sana, belok kanan, belok kiri, mantap aja. Dan ini fatwa Syekh bin Baz. Beliau katakan cukup mantap-mantap saja, tidak usah antum gara-gara ya. Tapi ada ulama yang mengatakan ya diperbolehkan. Cuma kalau jauh ikhwan, jangan. Ya, antum salat di shaf kelima. Salat di shaf kelima, ya. Salat di depan antum ada ikhwan yang sedang duduk. Dia pergi, jangan maju sampai ke dinding depan. Oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 langkah, subhanallah. Ya, tidak ada ulama yang membolehkan seperti itu, terlalu banyak gerakannya. Ya, kalau cuma 1 shaf, ya 3 langkah, taruhlah 2 atau 3 langkah. Tapi kalau sampai 10 langkah itu menafikan hakikat dari salat, maka jangan. Ya, kalau Anda sendiri merojikan tidak usah maju. Kalau sudah salat mantap-mantap aja di situ. Ya, tidak usah maju ke depan. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi amalul katsir, perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak, ya, yang tentunya tidak ada hubungannya dengan salat, ini dapat membatalkan salat, ya. Kecuali kalau gerakannya apa? Gerakannya itu ada hubungan dengan salat. Maka enggak masalah banyak, ya. Kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, itu kan gerakan. Tapi gerakan itu gerakan yang memang apa? Gerakan salat. Maka enggak masalah. Ya. Apalagi cuma gerakan sedikit. Yang itu masih ada hubungannya dengan sholat. Seperti apa? Menggerakkan jari. Pertama Pak, menggerakkan jari ini adalah perbuatan yang sedikit, nggak banyak, ya kan? Cuma gerak-gerak jari. Kedua, ini juga adalah bagian dari sholat, karena ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi kalau ada orang sholat sambil menggerakkan jarinya, maka sholatnya jelas saja sah. Ya, ditambah lagi pendapat yang rajih bahwasanya menggerakkan jari itu sunnah. Kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang kita tinggalkan. Ya, karena ada sebagian orang nggak paham sehingga terkala dia lihat ada tetangganya sholat gerak-gerak jari, dia katakan apa? Batal. Ini orang yang harus diajari ilmu syar'i, ya. Setahu saya tidak ada ulama yang berpendapat gerak jari membatalkan salat. Betul, ulama berbeda pendapat gerak jari ketika tasyahud sunnah atau bukan. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan bukan sunnah. Ya, yang mengatakan bukan sunnah pun mengatakan ya itu makruh saja, tidak sampai membatalkan salat. Ya, karena gerakannya pun kalaupun kita katakan enggak sunnah, itu gerakannya cuma sedikit, bukan banyak. Ya, itu gerakannya cuma sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gerakan yang banyak, perbuatan yang banyak, nah ini yang membatalkan salat. Nah, cuma memang ulama sepakat, ya, gerakan yang banyak yang tidak ada hubungannya dengan salat itu membatalkan salat. Cuma memang mereka khilaf tentang apa, ya, penentuan apakah perbuatan ini banyak atau sedikit. Nah, ini mereka khilaf. Ya, apa sih batasan gerakan yang banyak dan yang dikit? Ya, itu khilaf menjadi beberapa pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih rajih adalah bahwasanya gerakan yang banyak itu batasan dikembalikan kepada adat, urf, ya. Kalau kita anggap secara adat kebiasaan itu gerakan yang banyak, maka itulah yang membatalkan salat. Tapi kalau secara adat urf tidak dikatakan banyak gerakannya, maka tidak membatalkan salat. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi kita lihat menurut kebiasaan kita kira-kira ini banyak nggak sih gerakannya. Kalau banyak maka dia batal sholatnya. Tapi kalau secara kebiasaan kita ini tidak banyak, maka itu masih berarti dihitung sedikit, ya. Apalagi cuma sekedar menggaruk misalnya, ya, itu tidak membatalkan. Dan tidak termasuk gerakan yang 3 kali berturut-turut selama pergerakannya itu cuma sedikit, ya, ringan, gerakan yang ringan, garuk-garuk, ya, 3 kali berturut-turut, itu juga tidak membatalkan. Itu juga tidak membatalkan, ya. Makanya juga Rasulullah pernah diriwayatkan ketika beliau salat menghadap ke arah pintu, kemudian ada Aisyah mau masuk ngetok-ngetok pintu, beliau maju, kemudian membukakan pintu. Kenapa? Karena gerakan yang hanya sedikit, ya. Jarak antara beliau dengan pintu sedikit, hanya beberapa langkah dibukakan. Seperti itu. Begitu pula diriwayatkan bahwasanya beliau pernah salat sambil menggendong cucu beliau Umamah, ya. Gendong, ketika beliau berdiri beliau gendong, ketika mau ruku dan sujud beliau letakkan, seperti itu seterusnya. Ini gerakan-gerakan yang sedikit, ya. Dan ini tidak masalah. Sekali lagi ini tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga, di antara bentuk perbuatan yang menyibukkan yang tidak ada hubungannya dengan salat adalah, kata para ulama, ad-dhahiku. Apa ad-dhahik? Tertawa, ya. Tertawa ini juga termasuk perbuatan yang membatalkan salat.
Dan maksud dari tertawa di sini adalah yang sifatnya mengeluarkan suara. Tertawa yang sifatnya mengeluarkan suara. Adapun sekedar senyum, ya, maka ini tidak membatalkan salat. Ya, sekedar senyum maka itu tidak membatalkan salat. Ya, lihat anak-anak main, ya, nyampak dia kelebuk, ya. Cuma senyum, ya, tidak sampai mengeluarkan suara. Suara maksudnya suara yang dia itu berupa ucapan, seperti itu. Suara yang berupa ucapan, ya. Kalau sekedar senyum saja maka tidak masalah. Atau cuma saja itu tidak membatalkan. Seperti berdehem itu tidak membatalkan salat, ya. Kalau sampai hahaha, nah itu baru membatalkan salat kata para ulama. Tertawa yang seperti itu. Dan dalilnya tadi sama, dikiaskan dengan ngomong. Kemudian ijma' para ulama bahwasanya tertawa itu membatalkan salat, ya. Sekali lagi, tertawa bukan tersenyum. Adapun tersenyum maka itu tidak membatalkan salat. Wallahu alam. Nah ini beberapa perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungan dengan salat. Jadi kalau seorang menyibukkan dirinya dengan perbuatan ini maka batal salatnya. Maka salatnya batal. Nah, ini jenis yang pertama ikhwan, itu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam salat. Kita beralih yang kedua, itu meninggalkan hal yang wajib. Nah, ini termaktub dalam perkataan beliau di sini, wa bitarki syartin aw ruknin amdan. Salat juga batal dengan meninggalkan salah satu syarat sahnya. Dengan meninggalkan salah satu syarat sah salat, aw ruknin, atau salah satu rukunnya, amdan, secara sengaja. Jadi orang yang tidak melakukan syarat sah salat atau tidak atau meninggalkan rukunnya secara sengaja, maka salatnya batal. Maka salatnya batal. Dia meninggalkan salah satu syarat atau rukun dengan sengaja, maka salatnya batal, ya. Allahu a'lam. Syarat-syarat sah salat sudah kita jelaskan. Syarat-syarat sah salat sudah kita jelaskan. Di antara syarat sah salat misalnya apa? Salat pada waktunya. Jadi kalau ada orang salat sebelum atau setelah waktunya selesai, maka salatnya batal, tidak sah. Orang salat zuhur jam 11 siang, salatnya sah atau tidak? Tidak, ya. Begitu pula orang yang salat zuhur jam 6 sore, ya, tanpa ada uzur, maka salatnya tidak sah, batil, ya. Kemudian di antara syarat sah salat lainnya adalah menghadap kiblat, ya. Orang sengaja enggak ngadap kiblat, sengaja, tidak ada uzur, ya. Dia sengaja tidak menghadap kiblat, maka salatnya batal, ya. Kemudian di antara syarat sah salat apa lagi? Apa syarat sah salat? Memang sudah kita sebutkan, masuk waktu, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian apa? Berwudu atau toharoh dari hadas, ya. Sengaja orang enggak berwudu, dia salat padahal belum berwudu, maka salatnya batil, ya, tidak sah, ya. Kemudian apa lagi? Menutup aurat, ya. Orang salat telanjang bulat atau telanjang persegi misalnya, ya. Maka salatnya tidak batal, maka salat tidak sah, ya. Salatnya tidak sah, batal, ya. Dia tidak memakai pakaian, tidak diperbolehkan. Nah, dan begitu pula syarat-syarat yang lainnya. Kalau ada syarat-syarat yang lain yang dia tinggalkan, maka itu menyebabkan salatnya batal. Atau rukun. Nah, rukunnya sudah kita sebutkan, banyak rukun-rukun salat, ya. Baik rukun yang berupa perbuatan atau rukun yang berupa ucapan. Rukun yang berupa ucapan apa saja? Takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, kemudian salam. 4 cuma, Pak, ya. Adapun yang berupa perbuatan banyak, ya. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, ya. Itu gerakan-gerakan yang wajib, wallahu alam, yang berupa rukun, ya. Nah, orang yang meninggalkan salah satu rukun ini dengan sengaja, maka salatnya batal. Nah, adapun orang yang meninggalkannya karena lupa, ya, orang yang meninggalkannya karena lupa, maka diperinci apa dulu yang dia tinggalkan.
Apa dulu yang dia tinggal. Kalau yang ditinggalkan adalah syarat sah semisal wudu, maka sholatnya tetap batal dan dia harus ganti. Ya, orang nggak berwudu, dia lupa nggak berwudu. Ya, kemudian dia sholat sampai selesai sholat baru ingat belum wudu. Gimana sholatnya? Tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Nah, kalau ada orang yang dia nggak tahu arah kiblat, dia sholat nggak tahu, dia bukan sengaja, dia nggak tahu arah kiblat, dia sholat, selesai sholat baru sadar arah kiblatnya salah, sholatnya diulang nggak? Tidak, ya. Nah, ini berbeda-beda. Kenapa? Karena ada dalil. Yang membedakannya adalah dalil. Wallahu a'lam bishawab. Ada berukun kalau ditinggalkan karena lupa maka sholat tidak batal, cuma dia harus diistidrok. Istidrok itu harus segera diganti. Nah, sudah kita sebutkan contohnya, kalau seorang lupa ruku di rakaat kedua misalnya. Dia lupa ruku di rakaat kedua, setelah baca Al-Fatihah, baca surat, dia langsung sujud. Dia lupa ruku, lupa i'tidal. Ya, ketika dia bangkit di rakaat ketiga, ya, dia ingat oh tadi di rakaat kedua belum ruku. Jadi gimana? Dia langsung ruku. Dia langsung ruku, anggap itu ruku rakaat kedua lagi dan diulang lagi seperti itu. Anggap dia baru sampai di ruku rakaat kedua. Itu kalau dia lupa. Tapi kalau dia sengaja, maka sholatnya memang nggak sah dan harus diulang dari awal. Tapi kalau lupa, tidak harus diulang, tapi diganti yang tadi dia lupa dalam posisi mana lupanya, di rakaat keberapa. Nah, dia diganti, kemudian dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi yang membatalkan itu yang meninggalkan syarat sah dan meninggalkan rukun. Adapun kalau yang ditinggalkan hanya sunnah, ya sunnah saja, maka ini tidak membatalkan. Seorang sengaja tidak membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku, maka salatnya tetap sah. Seseorang sengaja tidak membaca surat lain setelah Al-Fatihah, ya dia langsung ruku, maka salatnya pun sah karena itu hukumnya hanya sunnah. Wallahu alam bissawab. Nah, secara garis besar inilah pembatal salat. Naam. Dan juga termasuk membatal salat adalah apa-apa yang membatalkan wudu tentunya, ya, karena wudu adalah syarat sah. Jadi kalau wudu itu batal maka otomatis salatnya pun menjadi batal. Dan kita sudah mengetahui apa saja pembatal wudu. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Beliau mengatakan faslun, fasal yang berikutnya, fi man tajibu alaihimus shalah, yaitu kepada siapa salat itu diwajibkan. Kepada siapa salat itu diwajibkan. Beliau mengatakan wala tajibu ala ghairi mukallafin wa tasqutu amman ajaza 'anil isharati aw ughmiya 'alaihi hatta kharaja waqtuha wa yusalli al-maridu qa'iman thumma qa'idan thumma 'ala jambin. Dan tidaklah wajib salat, maksudnya, ya. Dan salat itu tidaklah wajib kecuali bagi orang-orang yang sudah mukallaf. Ya, tidak wajib kecuali bagi yang mukallaf. Ya, adapun yang belum mukallaf maka tidak wajib. Ya, yang belum mukallaf maka tidak wajib. Sekarang pertanyaannya, siapa itu mukallaf? Hah? Siapa mukallaf? Iya, mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Orang yang sudah baligh dan berakal. Orang yang baligh itu gimana, Pak? Orang yang baligh itu orang yang seperti apa? Atau kita gantilah pertanyaannya, apa tanda-tanda baligh? Jangan nggak tahu, ya, jangan-jangan antum nggak tahu tanda-tanda baligh. Sudah baligh kalau antum ini? Udah jenggotan putih nggak tahu tanda-tanda baligh, ya bahaya. Tanda-tanda baligh ada berapa? Mimpi basah tuh lah tahunya. Ya, pertama adalah mimpi basah, ihtilam. Ya, mimpi kemudian mengeluarkan air mani, ya. Jadi kalau seorang sudah mengeluarkan air mani, maka itu tanda dia sudah baligh. Ya, kalau sudah keluar air mani itu tanda dia sudah baligh, ya, ditandai dengan mimpi basah tadi. Nah, kedua apa? Jadi mimpi basah ini umum, ya, untuk laki-laki dan untuk wanita. Wanita bisa. Ya, wanita juga bisa. Makanya ketika seorang sahabiat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya ihtalamat?" Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma'." Apakah seorang wanita itu wajib mandi ya Rasulullah kalau dia mimpi basah? Kata Rasulullah, "Iya, kalau dia melihat ada air," maksudnya air mani, sperma, ya. Jadi ini sama untuk laki-laki dan untuk perempuan.
Yang kedua apa? Tanda baligh? Hah? Adanya jakun. Benar? Ini ma'ruf ya. Tapi ini enggak benar, ini enggak ada. Tumbuhnya jakun ya, itu bukan tanda apa? Baligh. Apa? Hah? Suara yang jadi apa? Jadi suara besar ya katanya. Enggak, itu juga bukan. Ya, siapa tahu dia hanya serak saja suaranya. Jadi besar. Nah, yang kedua adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Ya. Kalau antum belum pernah mimpi basah, maka lihat kemaluan antum sudah ada rambutnya atau belum. Kalau sudah, maka berarti tanda sudah baligh. Kalau belum berarti belum. Ya, paham? Yang ketiga apa? Umurnya genap 15 tahun. Pas 15 tahun, ya. Enggak harus tiga-tiganya, Pak. Jangan dipahami harus tiga-tiganya, harus mimpi basah dulu, harus tumbuh rambut di sekitar kemaluan, harus berumur 15 tahun dulu. Enggak. Salah satu sudah nampak, maka itu tanda sudah baligh. Misal ada seorang yang dia belum 15 tahun, baru 14 tahun, tapi dia sudah mimpi basah, maka berarti dia sudah baligh meskipun belum tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Ada orang lain yang dia enggak mimpi basah, ya, umurnya juga belum 15 tahun tapi sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, berarti dia sudah baligh. Atau dia belum mimpi basah, belum juga tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, tapi dia sudah berumur 15 tahun, itu pun tanda berarti dia sudah baligh. Paham? Nah, untuk seorang wanita ada tambahan satu lagi, apa? Keluarnya darah haid. Ini khusus untuk wanita karena belum ditemukan seorang laki-laki yang haid. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi ini tanda-tandanya ya, orang itu sudah baligh. Jadi ini baru mukallaf. Kalau dia sudah melihat tanda-tanda baligh, itu berarti dia sudah mukallaf. Ya. Kemudian berakal. Syarat mukallaf yang kedua berakal. Kalau dia tidak berakal, maka dia tidak mukallaf. Ya. Maka dia tidak mukallaf. Apa dalilnya? Ya, bahwasanya orang itu belum mukallaf, dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin. Pena catatan amal ya, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi 3 orang atau dari tiga orang. Yang pertama kata Rasulullah, anis sabiyyi hatta yahtalim. Ya, dari anak kecil sampai dia apa? Baligh. Ya, anak kecil itu tidak dihukumi. Ya, sampai dia baligh. Kalau dia sudah baligh, baru sudah itu amal-amalnya dicatat. Ya, ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruknya. Kalau belum baligh, maka belum berdosa anak kecil. Ya, maka belum berdosa. Taib, dan dosanya enggak ditanggung orang tua. Ini ada sebagian apa? Kalau dikatakan anak kecil kalau melakukan dosa ditanggung orang tua, alangkah sarungnya di orang tua. Ya, kalau semua dosa ditanggung orang tuanya. Ya, enggak seperti itu. Kalau dia sudah baligh, ya ditanggung sendiri dosanya. Orang tua juga enggak nanggung. Kecuali memang dia melakukan maksiat karena sebab orang tuanya, atau orang tuanya enggak mengingkari. Ya, orang tuanya berdosa karena tidak mengingkarinya, bukan karena dosa anak itu. Paham? Kalau sudah diingkari, stop, sudah, kita enggak berdosa lagi. Ya, ada seorang bapak punya anak perempuan disuruh pakai jilbab, enggak mau. Terus pakailah jilbab, enggak mau. Ya, sudah disuruh, benar-benar disuruh oleh bapaknya, dia enggak mau. Ya, mungkin sudah dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan, yang sampai membuat tulangnya patah atau wajahnya remuk. Enggak, ya. Pukulan yang apa? Mendidik misalnya. Masih dia enggak mau pakai jilbab. Tapi dosa enggak bapaknya? Enggak. Ya, karena ada seorang ustaz yang mengatakan, oh, anak itu seorang wanita, kalau apa dia enggak pakai apa? Jilbab, maka setiap rambut yang keluar itu menjadi dosa bagi bapaknya. Lantalah. Ya, ustaz itu dewe bela kalau anda enggak mau. Ya. Ini kebodohan seperti ini. Ini fatwa yang bodoh seperti itu. Apa dalilnya? Maksudnya kita enggak nanggung. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu enggak akan nanggung dosa orang lain, ya. Yang ada itu kita berdosa kalau enggak ingkar mungkar, betul. Ya. Tapi kalau sudah mati-matian kita suruh anak kita masih dia enggak mau, sudah. Kalau seandainya dosa anak masih ditimpakan oleh orang tua, alangkah sedihnya Nabi Nuh alaihi salam. Benar atau tidak? Sedihnya Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena anaknya tidak beriman. Tapi tidak seperti itu, Pak. Ya. Nah,
Jadi baligh dan berakal. Ya, jadi kata Rasulullah diangkat pena itu dari anak kecil sampai dia baligh. Wa anin na'im hatta yastayqidh, dan dari orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur itu enggak tahu apa-apa, maka dia enggak mukallaf ya sampai dia terbangun. Wa ani al majnuni hatta yufiq. Dan juga pena catatan amal tadi diangkat dari orang gila yang enggak berakal sampai dia waras, sadar, sembuh dari penyakitnya. Wallahu a'lam. Ini dalil bahwasanya berarti semua ibadah ya, bukan hanya salat saja, itu tidak wajib bagi orang yang belum mukallaf. Semua ibadah kecuali zakat. Ada khilaf di situ. Insyaallah kita jelaskan di pembahasan zakat, tapi enggak tahu kapan ya, masih agak lama insyaallah. Baik. Jadi zakat yang ulama khilaf. Ada pun selain zakat, ibadah yang sifatnya badaniyah, maka jelas sepakat ulama orang yang belum mukallaf ya, itu tidak wajib, termasuk salat. Salat enggak wajib bagi anak kecil, bagi orang yang gila. Naam. Tapi bedanya kalau anak kecil salat ya dan sudah paham dia tentang salat, dia salat sudah mumayyiz, salatnya sah atau tidak? Sah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'u sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya. Kalau seandainya anak kecil salat enggak sah, kenapa disuruh? Berarti sah kalau dia sudah mumayyiz, sudah paham. Itu kata ulama, mumayyiz sudah paham itu kira-kira umurnya 7 tahun itu sudah paham, maka disuruh. Nah, ini juga terdapat irsyad ya, terdapat petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya anak itu dididik salat ya umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Dibawa ke masjid kalau bisa 7 tahun. Kalau belum 7 tahun taruh di rumah baik. Ya, kenapa? Karena anak kecil kalau di bawah 7 tahun biasanya enggak sholat, hanya ganggu orang sholat. Ya, jadi lebih baik anak kecil itu taruh di rumah kalau belum sampai 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, didik, bawa ke masjid, latih dia ribut, dididik. Ya, jangan pukul dulu umur 7 tahun, tapi dididik dia. Nanti diingatkan jangan ngobrol kalau sholat, belajar sholat. Ya, dia udah paham 7 tahun pak. Tapi kalau anak baru 4 tahun, 3 tahun ya, antum keras-kerasin, nggak paham dia. Nggak paham, karena belum mumayyiz. Ya, bahkan termasuk kezaliman kita memukul dia. Kenapa? Karena dia nggak paham. Antum pukul dia gimana pun, dia nggak paham, nggak akan berubah. Gitu-gitu aja dia. Ya, maka nanti kalau belum 7 tahun itu nanti ya. Kalau sudah 7 tahun sudah mumayyiz, sudah paham, maka diajarkan dan sah berarti di sini sholatnya ya anak kecil. Nah kalau orang gila, maka dia nggak sah. Ya itu bedanya. Memang anak kecil nggak wajib sholat, tapi kalau dia sholat maka sholatnya sah. Adapun orang gila nggak wajib sholat. Kalau dia sholat maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat membutuhkan niat. Sedangkan orang gila itu nggak akan mungkin niat. Ya, mungkin nggak orang gila niat? Hah? Mungkin atau tidak orang gila niat? Tahu nggak antum? Kalau tahu udah pernah gila. Nah, Allah alam ya, kata ulama seperti itu. Ya, dan kata ahli-ahlinya seperti itu ya kan, dan ya orang gila lah seperti itu, enggak waras ya, kita enggak kan mungkin dia paham tentang masalah niat. Wallahu alam. Jadi salat itu tidak wajib kepada orang yang belum mukallaf. Jadi syarat wajib salat pertama mukallaf dulu, dia harus sudah baligh, dia harus berakal. Nah, beliau mengatakan wa tasqutu amman ajaza 'anil isyarah, dan hukum wajibnya salat itu jatuh. Artinya tidak wajib sholat itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu lagi untuk berisyarat. Batasan terakhir orang wajib sholat, dia masih bisa isyarat dengan matanya minimal. Kalau sudah nggak bisa isyarat, ya artinya sudah koma, nggak bisa isyarat lagi. Mantap aja seperti itu ya. Jelas maka ini tidak wajib lagi sholat pada dirinya. Nah, batas akhir itu isyarat, dia bisa isyarat dengan matanya, gerakan matanya masih bisa, maka itu masih wajib dia untuk sholat. Kalau sudah nggak bisa lagi isyarat dengan mata sekalipun, maka tidak wajib lagi. Nah, au ughmiya alaihi hatta kharaja waqtuha, atau orang yang pingsan, kata beliau, itu juga nggak wajib sholat bagi orang yang pingsan. Sepakat ulama, orang yang sedang pingsan itu tidak wajib sholat. Cuma ketika dia sadar, orang pingsan, sadar, wajib nggak dia mengqadha salatnya? Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang kuat, dia qadha atau tidak? Orang yang pingsan,
Ya misal dia pingsan jam 12, belum sholat zuhur. Ya, pingsan. Jam 4 sore dia bangun. Jam 4 sore dia bangun. Sudah masuk waktu sholat asar. Sholat zuhurnya dia qadha atau tidak? Hah? Kenapa tidak? Karena dia dalam keadaan pingsan. Orang tidur. Jam 12 tidur. Ya, nggak wajib kan sholat. Jam 4 dia bangun. Wajib qadha nggak? Hah? Sama-sama nggak sadar. Satunya tidur, satunya pingsan. Hah? Orang tidur ya wajib. Kalau orang pingsan? Pingsan tanpa sadar. Orang tidur berarti sadar. Hah? Apa? Tanpa sengaja tidur. Pingsan. Kalau pingsannya disengaja. Ayo. Dia minum dia minum obat pingsan atau dia kepukul pala celetuk pingsan dia. Ayo. Ya inilah makanya ulama khilaf di sini ya. Yang jadi masalah pingsan ini nggak ada dalil, Pak. Yang jadi masalah pingsan ini tidak ada dalil dari hadisnya. Kalau orang tidur ada dalil. Ya, ada dalil disuruh qadha. Orang gila tidak ada dalil yang nyuruh qadha. Maka ulama sepakat orang gila kalau dia waras nggak perlu dia mengqadha salatnya. Ya, dia gila selama misalnya 2 tahun gila. Selesai itu dia waras, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak? Bisa. Ya, di antara cara menyembuhkan orang gila yang ini dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, yaitu banyak-banyak baca Al-Fatihah. Ya, ini mujarrab pernah tapi tentunya sekali lagi ruqyah itu di antara ruqyah kan baca Al-Fatihah ya. Salah satu nama surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah, karena dengan baca Ruqyah Al-Fatihah orang itu bisa sembuh. Ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya. Ada orang-orang terdahulu yang dia gila dibacakan Al-Fatihah apa? Sembuh, Pak. Tapi tentunya sekali lagi Ruqyah itu memang mujarab kalau yang dibaca adalah ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat ya orang yang membacanya juga harus yakin. Ya, ulama mengibaratkan ayat Quran dan hadis Nabi itu ibarat pedang yang sangat tajam sekali. Ya, bisa menebas kepala orang sampai putus. Tapi kalau yang make pedang itu anak 5 tahun, ya, pedangnya bermanfaat enggak? Bisa-bisa dia melukai diri dia sendiri. Begitu pula Al-Quran dan hadis Rasulullah itu manfaat luar biasa. Ya, akan tapi kalau yang menggunakannya orang yang akidahnya berusia 2 tahun, meskipun usia dia itu sudah 60 tahun, tapi akidahnya seperti akidah anak yang berusia 7 tahun, ya, maksudnya nggak kokoh, nggak akan manfaat. Ya, makanya banyak tukang ruqyah yang dimaini oleh jinnya. Ya, baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Inti sholat nggak pernah katanya. Nak ruqyahku, ya. Nah, apa namanya? Jadi harus seperti itu. Nah, gila, orang bisa sembuh karena gila. Nah, kalau dia ada orang gila seperti dia qadha enggak qadha. Karena enggak ada dalil yang menunjukkannya. Nah, orang pingsan enggak ada dalil. Makanya ulama khilaf di situ. Sebagian mengatakan dia qadha. Kenapa? Dikiaskan dengan tidur. Dikiaskan dengan tidur. Ya. Kenapa? Karena pingsan itu biasanya sebentar, sama seperti tidur. Benar enggak? Beda dengan koma ya. Koma tadi kita katakan memang enggak wajib ya dan enggak qadha. Nah, ini cuma pingsan. Pingsan itu biasanya hanya beberapa saat, betul atau tidak? Ya, pingsan. Baik pingsannya disengaja dengan misalnya dikasih obat pingsan, obat yang bius ya, sehingga dia pingsan ya, atau enggak disengaja pingsannya. Sebentar, maka dia qadha. Sebagian ulama lain mengatakan tidak, dikiaskan kepada orang gila karena sama-sama hilang akalnya pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Maka ini sulit untuk ditemukan, maka harus kita rojikan salah satunya. Wallahu a'lam. Kalau Anda pribadi lebih merojikan bahwasanya orang pingsan itu lebih dekat dikiaskan ke orang gila. Ya, maksudnya dalam hukum salatnya ya. Dalam hukum salatnya lebih dekat dikiaskan ke orang gila dalam artian dia tidak wajib qadha. Ya, sependapat dengan Pak Maman. Ya, Masya Allah. Taib, itu pendapat yang lebih. Kenapa? Apa dasar? Kenapa lebih dekat dengan orang gila kiasnya? Antum pernah pingsan nggak? Siapa yang pernah pingsan? Atau pernah dibius? Nggak pernah ya? Subhanallah. Jangan malu-malu.
Ya. Nah, Sabit pernah ya. Gimana pingsan? Sadar enggak antum? Enggak sadar kalau pingsan ya. Nah, beda enggak pingsan dengan tidur? Beda. Kenapa? Tidur kata ulama, ya meskipun enggak sadar, ke antum tepuk pantatnya, kelepuk bangun dia. Betul enggak? Sadar dia, antum siram banyu ke mukanya, dia bangun. Orang pingsan bangun enggak? Enggak. Ya, Anda pernah dibius? Pernah operasi ya? Bener-bener udah bukan seperti tidur. Enggak sadar. Ya kalau tidur tuh orang dibangunkan dia bangun, orang pingsan, tepuk-tepuk muka dia enggak akan bangun dia. Betul? Nah, maka ini lebih dekat dikiaskan ke orang gila tadi. Maka tidak qada. Allahu a'lam bissawab. Jadi dia tidak wajib mengqada salatnya ya untuk orang pingsan. Nah, kalau orang mabuk, yang jelas mabuk ini haram ya. Ketika dia mabuk dia enggak boleh salat. Tapi kalau dia sudah sadar dari mabuknya, salat atau tidak? Salat wajib, sepakat ulama. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat kalau kalian mabuk. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Artinya kalau kalian sudah sadar mengerti dengan apa yang kalian ucapkan, maka diganti salatnya, diqadha ya. Sekali lagi, mabuk itu haram ya. Ayat ini diturunkan sebelum khamr diharamkan. Karena pengharaman khamr turun ayatnya itu apa? Berangsur-angsur ya. Pertama firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad bahwasanya di dalam khamr dan judi terdapat apa? Dosa. Terdapat manfaat dan terdapat dosa yang besar. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya kata Allah. Ya, ini dulu belum diharamkan. Cuma dikatakan oleh Allah khamr itu ada baik ada buruknya. Ya, cuma buruknya lebih banyak. Kemudian baru Allah turunkan ayat tadi, wahai orang-orang beriman, jangan dekati salat kalau kalian mabuk. Padahal salat itu sehari semalam 5 kali. Nah, mulai dipersempit lagi orang itu untuk minum minuman keras, sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya khamr, kemudian maisir, kemudian ansab dan azlam ya. Ansab berhala, azlam itu mengundi dengan anak panah, itu rijis kata Allah, perbuatan syaitan ya, maka jauhilah agar kalian menjadi orang yang beruntung kata Allah. Ini haram. Nah, tapi kalau ada orang yang mabuk seperti itu, maka dia enggak boleh salat karena enggak sadar. Ketika sadar maka dia wajib untuk mengqadha salatnya. Kalau dia enggak qadha maka dosanya berlipat ganda. Sudah dosa karena mabuk kalau dia sengaja, ditambah lagi dosa karena dia tidak qadha. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, wa yusallil maridu qa'iman thumma qa'idan thumma 'ala jambin. Dan orang yang sakit maka salatnya itu pertama dengan cara berdiri. Ya, kalau tidak mampu maka dengan duduk. Kalau tidak mampu maka berbaring. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu. Iya, kita lanjutkan sedikit perkataan beliau tadi, wa yusallil maridu qa'iman thumma qa'idan thumma 'ala jamb. Dan seorang yang sedang sakit, artinya terdapat dalil bahwasanya orang yang enggak sakit itu maka dia diwajibkan salat dengan cara berdiri. Adapun orang sakit kata beliau, maka dia coba dulu untuk berdiri. Ya. Tsumma qa'idan, kalau enggak mampu baru kemudian dia duduk. Ya. Tsumma 'ala jambin, kalau masih enggak mampu dengan duduk maka baru dia berbaring. Ya, berbaring menghadap ke arah kanan ya, menghadap kiblat, berbaring di tubuhnya yang sebelah kanan. Kalau masih enggak mampu maka dia tidurnya telentang ya. Nah, hadisnya yang menjelaskan hal ini adalah hadis Imran ibnu Husain ya, dalam riwayat Imam Bukhari. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat orang yang sakit ya. Pada waktu itu beliau terkena sakit wasir ya. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, salli qa'iman, salatlah dengan cara berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau engkau enggak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau engkau tidak mampu maka berbaringlah ya. Wallahu a'lam bissawab. Naam.
Tentunya dalam Al-Qur'anul Karim kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan kita juga mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum wallahu a'lam bissawab. Jadi orang yang sakit itu salat sesuai dengan kemampuan yang bisa dia lakukan. Kalau dia masih mampu berdiri maka wajib dia berdiri. Kalau enggak mampu maka dia duduk. Dan duduk bisa dengan duduk di lantai, ya, bisa dengan duduk di atas kursi, ya. Dan kalau kita mau milih duduk di atas kursi itu perlu diperhatikan salatnya, ya, jangan sampai salah. Nah, karena salat di atas kursi ini ada hukum-hukum tersendiri. Ya, ini terjadi perbedaan ulama di zaman sekarang karena banyaknya, ya, kalau kita umroh atau haji, lihat orang-orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu sholatnya banyak yang pakai kursi, orang-orang yang sudah tua, nggak mampu lagi untuk duduk, ya. Nah, itu bagaimana posisi dia duduk? Sebagian ulama mengatakan kalau ketika dia posisi orang berdiri, ya, maka dia agak mundur. Ya, maka dia agak mundur. Yang penting dia sejajar. Badan dia sejajar dengan orang lain. Artinya bukan kursinya yang sejajar sama saf. Paham gak, Pak? Ya, tapi kursinya agak mundur sedikit agar badan dia sejajar sama orang yang lain. Nah, ketika posisi sujud, maka dia agak majukan, ya, agar orang bisa sujud. Nah, ini tentunya kalau memudahkan hal tersebut. Tapi kalau sulit, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan boleh dia untuk tetap di situ meskipun dia nggak sejajar, nantinya ujungnya nggak sejajar kan posisi dia, agak lebih maju sedikit, namanya pakai kursi, ya. Nah, tapi sesuai kemampuan yang bisa dia lakukan, Allahu alam bissawab. Kalau masih nggak bisa dengan cara duduk maka dia berbaring, Allahu alam. Ini untuk orang yang sakit, ya, ketika sholatnya sholat wajib, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan tentang salat-salat sunnah, ya. Salat-salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan tanya jawab. Sudah ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana letak posisi tangan ketika sujud yang benar? Karena kalau diperhatikan setiap ikhwan berbeda-beda cara sujudnya. Ya, makanya jangan lihat ikhwan. Ya, salat itu lihat dalil. Makanya kita belajar di sini, ya. Nah, apalagi yang baru kenal sunnah, lihat ikhwan beda-beda cara salatnya, ya. Ada yang sedekap gini, ada yang enggak ke bawah sedikit, ada yang bawah lagi. Rukuknya pun berbeda-beda, ya. Ketika isyarat ada yang gerak, ada yang enggak gerak, ya. Ada yang geraknya cepat, ada yang geraknya biasa-biasa saja. Jangan bingung gimana belajar. Kalau kita belajar tahu yang benar, alhamdulillah amalkan. Ya, diamalkan. Terserah orang mau ngamalkan apa, kita amalkan yang kita tahu. Ustaz, teman saya itu geraknya cepat banget, Ustaz. Gimana? Iya, antum tahu nggak ada dalil? Nggak ada, ya sudah, gerakkan sesuai yang antum tahu. Anda taunya ada dalil itu nggak gerak, ya sudah, nggak usah gerak. Sampai antum mendengarkan dalil tentang gerak, baru gerakan. Nikmat, ya, agama Islam ini. Ya, cuma kita sekarang mau belajar atau tidak? Mau belajar atau tidak? Posisi tangan ketika sujud itu sejajar dengan bahu. Ya. Sejajar dengan bahu. Kemudian diluruskan ke arah kiblat. Bukan miring seperti ini, tapi lurus ke arah kiblat. Dirapatkan, bukan direnggangkan seperti ini. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bisa dibaca dalam kitab Sifat Salat Nabi karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sunnahnya kalau kita salat jadi imam atau sendirian, kita merenggangkan tangan kita seperti ini. Direnggangkan dari lambung kita, ya, direnggangkan. Itu kalau salat sendirian atau jadi imam. Kalau jamaah jangan cak ini antum, ya. Laju bentrok kayak dalam salat segini semuanya begini. Sibuk. Jangan, ya. Tapi sesuai keadaan. Taib. Nah, seperti itu. Tapi tidak boleh posisi tangan di lantai seperti kata Rasul, in bisatul qalb. Ya, dibentangkan seperti bentangan anjing, seperti ini enggak boleh, harus diangkat. Lengan tidak boleh rapatkan ke lantai, harus diangkat. Ya, ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu posisi tangan ketika sujud. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wajibkah bermadhab? Soalnya ada keluarga yang wajibkan. Enggak, ya, bermadhab itu tidak wajib, tidak juga haram. Ya, karena ini ada dua kubu yang ekstrim dalam hal ini. Ada kubu yang pertengahan. Ya. Yang ekstrim mengatakan, yang ekstrim kanan mengatakan mazhab itu wajib. Kalau antum enggak bermazhab maka antum sesat. Maka Abu Bakar sesat, Umar pun sesat.
Kenapa? Karena mereka tidak bermadzhab dalam artian mazhab yang mereka maksud ya. Dalam artian mazhab yang mereka maksud itu mazhab 4. Kan itu maksud mereka mazhab itu kan? Kalau dalam artian mazhab itu adalah berpendapat dengan suatu pendapat, maka setiap orang pasti bermazhab. Setiap orang pasti bermazhab. Termasuk Abu Bakar, Umar, dia punya mazhab. Mazhab apa? Mazhab dia sendiri. Apa dalil ketika ada dalil dia amalkan, itu mazhab dia. Tapi kalau dimaksud mazhab ini adalah mazhab imam 4 itu fikih yang 4, maka enggak wajib. Ya, atau kita tambah satu lagi 5 mazhab Zahiriyah. Ya, ada mazhab Zahiriyah itu Ahlus Sunnah juga. Itu juga Ahlus Sunnah. Di luar dari itu ada mazhab ke-6 mazhab Syiah, ya, bukan Ahlus Sunnah. Jadi apa? Bermazhab di sini enggak wajib. Kenapa? Enggak ada dalil yang mewajibkan. Ketika antum mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ya, ini berarti antum telah berhukum dengan hukum ya yang tidak ada dalilnya. Hati-hati, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Baik. Nah, ada ekstrim kiri yang mengatakan bermadzhab itu apa? Haram. Ya, bid'ah itu bermadzhab itu bid'ah karena sahabat enggak bermadzhab, karena tabi'in enggak ada. Tabi'in juga tidak bermadzhab dengan mazhab fikih yang 4 itu. Ya betul, karena sahabat tabi'in, tabi'in ada sebelum mazhab fikih ada. Betul, ya. Tapi dikatakan haram juga butuh dalil. Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Kalau maksud yang diharam adalah bentuk fanatik buta, taklid buta, betul. Itu haram. Ya, karena kita dilarang ta'assub yang sifatnya benar-benar mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya kalau bukan mazhab Syafi'i semuanya salah. Betul, ini haram, ya. Karena ini bentuk ta'assub yang dilarang, asabiyah yang dilarang di dalam Islam. Naam. Adapun kalau sekedar mazhab, maka hukumnya boleh. Mazhab itu boleh. Tidak wajib, tidak juga haram. Boleh. Saudara mau bermazhab Syafi'i, silakan. Ya, cuma ketika antum mendengarkan satu hadis dan antum yakini hadis tersebut sahih, bertentangan dengan mazhab Syafi'i, mana yang antum dulukan? Mazhab Syafi'i atau hadis? Hadis. Ketika antum mendahulukan mazhab Syafi'i, berarti antum sudah ta'assub kepada mazhab Syafi'i dan tidak halal. Apa namanya hujjahnya? Perkataan Imam Syafi'i sendiri. Ijma' kata beliau, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'ahu liqauli ahadin. Kata Imam Syafi'i, kaum muslimin sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sahih dan jelas dia paham sunnah tersebut, maka tidak halal. Berarti hukumnya apa? Haram. Tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan seseorang, baik Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik atau bahkan Abu Bakar dan Umar sekalipun. Ya. Nah, makanya di zaman sahabat, ya kan, ketika Ibnu Abbas mengatakan haji yang afdal itu adalah haji tamattu', ya, maka sahabat yang lain atau kaum muslim pada waktu itu mengatakan endaklah, ya, Abu Bakar dan Umar kok hajinya ifrad, kata mereka. Apa itu haji ifrad dan tamattu? Nanti dipelajari di bab haji, ya. Sabar insyaallah, ya. Mungkin masih ada beberapa waktu, 2 atau 3 tahun ke depan, ya, baru sampai masuk haji. Nah, haji ifrad, apa dalilnya? Abu Bakar, Umar. Marah Ibnu Abbas, ya, yushiku an tanzilu alaikumul hijaratu minas sama. Hampir-hampir turunlah batu-batu dari langit menimpa kalian. Kenapa? Aqulu qala ar-rasul wa takusumma taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan qala ar-rasul, kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Artinya kalian mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas marah. Padahal Abu Bakar dan Umar sebaik-baik umat ini. Gimana kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang mereka di bawah kedudukannya dari Abu Bakar dan Umar? Ya, hati-hati. Ta'assub tidak boleh. Tapi bermadzhab, sekedar bermadzhab, maka boleh. Makanya ulama dari dulu ke dulu setelah ada mazhab fikih mereka bermadzhab. Hatta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang orang mengatakan salafi ini dinisbatkan kepada siapa? Ibnu Taimiyah. Itu pun bermadzhab. Apa mazhabnya? Hambali, Pak. Mazhab dia. Ya. Itu ulama salafiyin. Yang kata orang itu salafi. Ya. Antum salafi mana? Antum dengan Ibnu Taimiyah.
Salafi dia daripada antum, tapi dia masih bermadzhab. Hati-hati, jangan juga dikatakan mazhab itu bid'ah dan seterusnya. Allahu a'lam. Jadi kita pertengahan, mazhab itu boleh. Ya, nah, apa yang harus dilakukan apabila telah meninggalkan salat dengan sengaja? Haruskah seorang itu mengganti salatnya seperti puasa atau gimana? Taubat dengan taubat yang nasuha, jangan ulangi lagi. Ya, kalau diulangi lagi maka bisa jatuh kepada kekufuran, waliyadzubillah. Hati-hati, jangan main-main dengan salat. Rasulullah bersabda, "Man taraka salat al-'asri faqad habita 'amalu." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka batallah amalan dia. Salat asar, satu salat batal amal dia. Hati-hati ya. Dan sebagian ulama mengatakan ini bukan hanya salat asar saja, ya. Salat yang lain pun seperti itu. Jadi gimana? Taubat dengan taubat yang nasuha dan jangan diulangi lagi. Qadha atau tidak? Pendapat yang rajih tidak qadha. Ya, tapi dia taubat dengan taubat yang nasuha, jangan ulangi lagi dan perbanyak amalan-amalan saleh. Ustaz, saya berpendapat bahwasannya orang yang sakit berat orang tua saya berpendapat bahwasannya orang yang sakit berat tidak usah sholat, soalnya kata orang tua Allah itu maha pengasih maha penyayang. Betul, insyaallah tahu dan apa ini, tolong saja nasihatnya. Nah, betul, Allah itu maha pengasih maha penyayang, tapi juga Allah maha keras siksanya. Ya, apa kata Allah? I'lamu annallaha syadidul iqab wa annahu ghafurur rahim. Antum jangan ambil akhirnya saja. Ketahuilah kata Allah, Allah itu sangat keras siksaannya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan diambilnya pengampun penyayangnya saja. Ambil depannya juga, Allah itu Maha keras siksaannya. Ya, Allah Maha keras siksaannya. Wallahu azizun dzuntiqamin. Ya, Allah itu keras siksaannya, hati-hati. Ya. Nah, keras siksaannya kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerima siksaan. Betul, Allah Maha Pengasih Penyayang bagi siapa? Yang berhak dikasih sayangi. Ya, kalau orang yang enggak mau sholat dengan alasan apa? Sakit berat saja, yang tadi bukan termasuk kategori tadi ya. Kalau sakit beratnya memang enggak sadar, ya sudah enggak wajib. Tapi kalau sakit beratnya dia masih sadar, tetap wajib. Ini ibadah sholat, ini ibadah yang benar-benar harus diperhatikan. Ustaz, sakitnya sangat parah, tangannya terputus, kaki terputus, terbakar, luka parah, tetap wajib selama akalnya masih ada, masih bisa isyarat. Ya, masih bisa isyarat. Gak bisa bergerak, cuma mantep, cuma matanya masih bisa, masih sadar, ya masih wajib. Ya, tidak ada alasan tidak sholat. Kalau sampai nggak sholat, maka orang seperti ini, meskipun dia berharap kasih sayang Allah, tapi dia nggak berhak mendapatkannya, tapi dia berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi harus dipahami ini. Ya, harus dipahami. Memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk orang yang berhak menerimanya. Ya, dan Allah juga Maha keras siksanya bagi yang berhak mendapatkan siksa. Kalau didalilkan Allah Maha Pengasih Penyayang saja, berarti ya sudah, orang kafir juga masukkan saja ke surga. Mau antum? Orang yang kafir, dia nggak mau ibadah, nggak mau sholat, dia nggak mau sujud kepada Allah, dia berzina, dia makan harta haram, kemudian di akhirat sama-sama masuk surga. Mau antum? Apakah itu namanya adil? Itu sangat zalim namanya kan? Padahal Allah Maha Adil. Kita sudah susah payah sholat 5 waktu, menjauhi riba, nggak berzina, nggak minum khamr, masa di akhirat sama-sama masuk surga? Lemak baik. Ya, kalau anak nggak mau, dan Allah pun nggak akan seperti itu karena Allah Maha Adil. Paham? Allahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah sampai sini karena terlalu panjang jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.